Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur setinggi langit kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menorehkan rahmat di setiap hembusan napas, menitipkan kasih dalam setiap detak jantung, dan melukis kebahagiaan di kanvas kehidupan kita. Kedua kalinya, selawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang cahayanya menembus zaman, Semoga kita diakui umatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Sadar gak sadar, manusia itu biasanya punya sifat iri, dengki, atau hasad. Betul? Betul? Yakni perasaan tidak senang terhadap nikmat orang lain. Disebut juga SMS. Apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Contohnya nih, kita punya tetangga baru beli mobil baru dan mewah. Tetapi dalam hati kita itu terbesit kalimat, alah apa sih, mungkin kredit, gak mungkin lah cash. Nah, hal tersebut itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Mentafsiri hal tersebut, Syekh Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir juz 5 halaman 45 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk berbuat hasad agar hatinya senantiasa bersih. Saking bahayanya iri dan dengki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dari kamu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan amal-amal kebaikan seperti api melalap kayu bakar. Jadi, selama dalam hati kita tertanam sifat iri, amal-amal kebaikan kita akan dihapus sampai ke akar-akarnya. Na'udzubillahi min. Terus ada yang bertanya, Ustazah, aku pernah dengar ada hadis yang berkata kita itu boleh iri terhadap dua orang. Apakah itu benar? Nah, benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya kita diperbolehkan iri terhadap dua orang. Ada yang tahu itu siapa? Yang pertama, terhadap orang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, lalu ia menggunakan dengan jalan yang benar. Lalu ia berangan-angan agar ia bisa sepertinya dan dia iri terhadap nikmatnya. Yang kedua, terhadap orang yang Allah anugerahi ilmu serta mengajarkan dan mengamalkan.
Contohnya nih para dosen kita yang telah mengajari kita berbagai macam ilmu, dan teman-temanku yang sangat cantik dan rupawan ini, ganteng ini. Hadirin rahimakumullah. Tapi perlu diingat dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hasad di sini adalah bermakna majas, bukan berarti kita dengki terhadap nikmat orang lain, akan tetapi bermakna ghibtah, yakni kita senang dengan nikmat orang lain dan kita pun ingin sepertinya. Ngoten nggih. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari sifat iri dan dengki? Ada yang tahu? Gue kasih tahu ya, mau nggak? Yang pertama, perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Jangan pernah membandingkan kebahagiaan orang lain, karena Allah sudah mengatur. Ingat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatmu. Dan apabila kamu kufur, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Lalu yang kedua, senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Falaq ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan pedengki yang apabila ia dengki. Kesimpulannya, iri adalah racun lembut yang menumbuh. Iri adalah racun lembut yang membunuh kejahatan. Iri adalah racun lembut yang membunuh kejahatan. Kesimpulannya adalah iri adalah racun lembut yang membunuh Kesimpulannya adalah iri adalah racun lembut yang membunuh perlahan. Menumbuh iri adalah, ya Allah, Salam Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah iri adalah racun lembut yang menumbuh perlahan. Menyamar menjadi kepedulian padahal menanam kebencian. Hapuslah iri dengan doa dan gantilah dengki dengan bersyukur. Karena hati yang bersyukur adalah bagaikan taman yang selalu mekar, kalau hati yang iri adalah bagaikan padang yang gersang tanpa kehidupan. Semoga yang ada di sini maupun yang ada di sana terhindar dari segala sifat-sifat tercela, khususnya sifat iri, dengki, atau hasad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf karena saya lupa. Terima kasih telah hadir di ruang cerita, menyimak setiap kata penuh makna. Semoga Allah limpahkan rahmat dan berkahnya. Sampai jumpa bersama Anida di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.